Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 68. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Hai Shanum. Melissa yang datang, dia datang dengan Alexa yang menyambut Shanum dengan senyuman sinis cenderung merendahkan. Tatapan mata kedua gadis cantik itu sukses membuat mental Shanum ciut. Padahal di pintu dilengkapi dengan door viewer atau sebuah celah kecil dengan lensa cembung untuk mengetahui orang yang ada di sekitar luar pintu. Tapi Shanum tak menggunakannya karena sudah yakin kalau yang datang adalah Aira dan Mirna. Kaget ya? Tanya Alexa dengan senyum kecut. Sementara Melissa tak melepaskan tatapannya, barang sedetik pun dari sesosok perempuan berhijab di hadapannya. Perempuan yang telah menggantikan posisinya di hati Zahran. Ini adalah kali pertama Melissa bertemu Shanum secara langsung. Ini Kak Alexa sama Kak Melissa ya. Shanum berusaha tetap bersikap ramah dengan menyapa keduanya. Baguslah kalau kamu masih ingat. Shanum, kayaknya udah banyak yang berubah ya dari sejak pertama kita bertemu. Oke, aku akui kalau kamu glow up sekarang, kata Alexa sementara Melissa lebih banyak diam dan tak berhenti menatap ke wajah Shanum sehingga Shanum menjadi agak tidak nyaman. Apa kalian mau ketemu sama Bang Zahran? Tanya Shanum mencoba mengulur waktu. Enggak. Kami, khususnya aku, mau ketemu sama kamu. Akhirnya Melissa menyahut. Oh, yaudah silahkan masuk. Persilahkan Shanum walau ragu. No, aku gak mau ngobrol di dalam sana. Kita ngobrol di luar aja. Tolak Melissa. Di luar mana, Kak? Di sini. Dongo. Ya kali kita ngobrol sambil berdiri di ambang pintu begini. Ya di kafe lah. Cibir Alexa. Alexa begitu leluasa merendahkan Shanum seperti biasa. Di seberang tower ini ada kafe. Kita bisa ngobrol di sana. Kata Melissa yang bersikap lebih tenang, walau dalam hati dia sebenarnya merasa panas. Tapi buruan kunci pintunya dan ikut kami. Paksa Alexa yang mulai main kasar. Alexa menarik lengan Shanum agar dia keluar dari dalam apartemennya. Duh, sebentar Kak. Shanum sampai kaget dan ketakutan. Dia takut kedua gadis itu nekat menyerangnya secara fisik. Lex, easy. Jangan main kasar. Kamu mau dia ngadu sama Zah? Tegur Melissa yang masih menjaga sikap cukup baik. Oke. Habisnya nih cewek lemot banget deh. Gak ngerti apa sama ajakan kita. Tunggu apa lagi sih? Ayo, kami tuh sibuk. Banyak hal penting yang harus kami jalani. So, ikuti aja kami dan jangan buang waktu lagi. Alexa sewot. Iya, tapi aku harus bilang sama Bang Za dulu sebelum keluar, Kak. Ya elah, lebay amat sih. Bentaran doang. Gak akan nyampe sejam kok. Alexa masih bersikap kasar. Shanum, please ya, jangan lebay. Gak perlu juga kamu bilang sama Zah kalau sekarang aku nemui kamu dan ngajak kamu bicara. Satu poin yang mau aku tegaskan adalah jangan katakan pertemuan ini sama dia. Ngerti? Melissa mulai gusar dan sedikit bersikap seperti Alexa pada akhirnya. Shanum kebingungan. Shanum takut Melissa dan Alexa semakin mengancam. Dan sialnya, Shanum meninggalkan ponselnya di dalam kamar sana. Oke, aku akan ikut kalian.
Tapi kasih aku waktu buat ambil tas dan handphone aku di dalam sana. Putuskan Shanum. Silahkan, jangan lama-lama. Persilahkan Melissa. Melissa lebih baik menahan diri daripada Alexa. Shannon berharap kalau keputusannya untuk menuruti ajakan Melissa tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Sementara ini, Shannon memang tak bisa mencuri waktu untuk mengadu pada Zahran, karena barusan Melissa dan Alexa mewanti-wanti untuk tidak mengadu. Sebentar lagi para rekan dari Super Big Corporation akan datang. Pak Ilham menyerahkan agenda pertemuan penting pada Muza. Meneruskan wacana kolaborasi antara platform bentuk Super B dengan perusahaan Grand Emerald. Kabarkan Teja. Zahran agak meragu. Jujur saja, Zahran siap tak siap berhadapan dengan Arsen, walau dia sudah tak ada apa-apa dengan Melissa. E-commerce milik Super B akan bekerja sama dengan platform transportasi online milik perusahaan ini. Kolaborasi ini akan mendatangkan konsumen baru untuk platform kita, dan begitu pun sebaliknya. Ini adalah langkah besar yang sudah direncanakan matang-matang oleh Pak Ilham bersama dengan Pak Arsen. Jelaskan Teja lagi. Zahran tak tahu apakah Arsen akan tetap bersikap profesional atau nanti akan malah membahas yang lain-lain yang di luar bahasan bisnis. Bagaimana Zah? Kamu hanya perlu meninjau kembali MOU yang sudah disiapkan dan menandatanganinya. Tanya Teja. Bukannya yang tertera di MOU itu adalah nama Ilham Prayoga. Dia CEO-nya, bukan? Tapi beliau mempercayakan ini semua padamu, Zah. Dia telah memberikan kuasanya padamu. Sama artinya kalau Pak Ilham akan segera menyerahkan kursi CEO itu padamu. Secepatnya, yakinkan Teja. Perkataan Teja terlalu jauh untuk menjadi nyata. Zahran juga sadar diri kalau dirinya belum cukup pantas untuk memangku jabatan tertinggi itu. Siap, Zah? Tanya Teja sekali lagi. Mau tak mau Zahran harus siap menjalankan agenda yang diberikan oleh Ilham. Zahran ingin menunjukkan kalau dirinya bersungguh-sungguh agar tak cuma makan gaji buta. Zahran ingin menafkahi istrinya dari hasil kerjanya. Walau Zahran juga masih menyimpan kredit card no limit yang biasa ia akses kapan saja. Salah satu fasilitas mutlak miliknya sebagai putra tunggal dari seorang pengusaha kaya raya sekelas Ilham Prayoga. Oke Pak Teja, saya siap. Tapi tolong standby di dekat saya. Saya pasti akan sangat butuh bimbingan Pak Teja. Kata Zahran lalu meminta Pak Teja. Oke Zah, sahut Teja tegas dan sigap. Teja tampak senang dengan perkembangan Zahran sejauh ini. Teja sedikit lebih lega karena jabatan penting di perusahaan sudah jatuh di tangan yang tepat. Di seberang gedung apartemen memang ada sebuah kafe dengan suasana yang cozy dan homey. Sepertinya Melissa dan Alexa sudah cukup familiar dengan kafe itu. Sementara Shanu masih agak kikuk. Mereka hanya memesan minuman. Tentunya Melissa tak ada selera untuk makan yang berat-berat. Berhadapan dengan Shanum sudah cukup membuat hatinya berat dengan rasa iri dan cemburu. Oke Shanum, biar aku ceritakan kisahku sama Zahran singkat saja. Sama kamu biar kamu ngerti betapa berartinya Zahran buat aku. Ucap Melissa memulai lagi. Biar kamu juga sadar diri, betapa gak pantasnya kamu bersanding sama Zahran saat ini. Tambah Alexa. Shanum diam saja, tak mengiyakan dan tidak menolak juga. Shanum biarkan saja Melissa dan Alexa bicara sesuka hati selama tak melakukan kekerasan fisik. Shanum masih maklumi itu. Harusnya ini adalah tahun ketiga hubunganku sama Zahran. Dan harusnya hubungan kami sudah ke jenjang yang makin serius. Maybe kami bertunangan dan menunggu aku lulus kuliah. Kami akan menikah. Tapi tiba-tiba kamu muncul dan entah berantah dan mengacaukan semuanya. Tutur Melissa dengan penuh penekanan. He so means a lot to me. Dia sangat berarti buatku.
Kami sudah berjanji buat saling menunggu. Lanjut Melissa. Shanum diam saja mendengarkan dan menyimak dengan perasaan yang mulai kacau. Berlebihan gak sih kalau sebut dia sebagai seseorang yang gak tahu diri? Kata Alexa menambah kekacauan perasaan Shanum. Apalagi belakangan ini perasaannya menjadi lebih sensitif dan mulai tersinggung. Gak tahu diri dan gak tahu malu. Dia gak tahu tempatnya di mana. Sekarang malah dengan pedenya merebut tempat orang lain. Melissa semakin leluasa merutuki Shanum. Serangan verbal yang cukup frontal cukup mengoyahkan hati Shanum. Dia pun mulai berpikir, apakah aku memang tak tahu diri? Apakah aku memang tak tahu malu? Zahran itu super kaya, lebih pantas bersanding dengan orang seperti Melissa, bukan bersanding dengan seseorang perempuan dari gang kumuh sepertinya. Jadi kesimpulannya Alexa memancing lagi. Entahlah, sialnya sekarang Zahran sudah terlanjur menanamkan benih di rahim kamu, Shanum. Aku masih punya nurani. Aku gak mau kalau predikat sebagai pelakor malah alih ke aku. Padahal sejak awal kamulah pelakor itu. Jadi gini ya Shanum, biar aku bantu jelaskan apa maksud hati Mel dalam pertemuan ini. Intinya, Mel mau kamu tahu diri, tahu tempat, tahu porsi. Sadar akan mana yang pantas dan gak pantas buat kamu sendiri. Zahran itu pantasnya buat orang-orang seperti kami. Gak pantas buat, maaf nih ya, orang-orang kampungan macam kamu. Kalian tuh gak sepadan, tahu gak? Ngerti kan sampai sini? Alexa bicara seperti seorang jubir yang mewakili apa yang ingin Melissa katakan. Setiap kata yang terlontar semakin mempengaruhi Shanum. Sebenarnya Shanum sudah biasa dibully secara verbal oleh Tania dan kawan-kawan sejak di zaman sekolah dulu. Tapi kali ini rasanya sakit sekali. Dan jujur saja, Shanum, aku masih berharap pada Zahran. Aku masih mewujudkan mimpi-mimpi kami saat masih pacaran dulu. Aku gak peduli dengan statusnya nanti. Duda beranak satu. Tapi Zahran tetaplah Zahran, lelaki yang mau aku jadikan sebagai suami di masa depan. Melissa lanjut mengoceh. Alexa tersenyum getir sembari membatin. Aku juga, bagiku Zahran adalah future husband yang sempurna. Sampai detik ini aku masih mau berusaha mendapatkannya. Jadi, maksudnya Kak Mel itu gimana? Apa aku harus melepaskan Bang Zahran demi Kak Mel? Begitu? Tanya Shanum mulai berani bersuara. Iya, tegas Melissa. Pernikahan kami sudah resmi. Pernikahan kami didasari atas suka sama suka. Alasan apapun rasanya gak mungkin membuat kami merelakan pernikahan kami berakhir demi orang lain. Shanum semakin berani mengungkapkan pembelaannya. Wajah Melissa muram dan tak menyangka kalau Shanum berani membantah kata-katanya. Wah, benar-benar gak tahu diri ya. Alexa mengompori. Benar kata orang, kalau pelakor itu pada muka tembok banget, pungkasnya. Hai, Shanum. Kamu sadar gak sih, kalau kebahagiaan yang kamu rasakan sekarang adalah hasil merampas dari orang lain? Melissa menatap Shanum dengan tatapan mengancam. Aku rasa pembicaraan ini gak akan mengubah apapun, Kak. Aku ini istri sahnya Bang Zahran. Pernikahan kami akan berakhir kalau memang Bang Zahran menjatuhkan talak untukku. Dan aku rasa itu tak akan pernah terjadi. Tegas Shanum semakin berani. Alexa bertepuk tangan sembari tertawa muak. Dia pun tak menyangka kalau Shanum akan melawan seperti ini. Marvelous applause buat nona tak tahu diri ini, kata Alexa semakin menambah panas suasana. Sementara itu di halaman parkir kafe, ada Nares yang menepi setelah melihat keberadaan mobil Melissa. Dari halaman itu juga Nares tak sengaja melihat sosok Shanum yang duduk di dekat sudut dekat dinding kafe itu.
Mobil Mel dan Shanum? Gumam Nares curiga. Nares baru pulang ngampus, itu pun bolos di kelas berikutnya dan seperti kebetulan-kebetulan lainnya. Dia tak sengaja melihat momen pertemuan Melissa dan Shanum. Karena penasaran sekaligus kangen, ingin bertatap muka dengan Shanum, Nares pun memutuskan untuk masuk ke dalam kafe itu. Di dalam kafe, situasi semakin tak kondusif. Pembelaan Shanum dianggap sebagai tantangan untuk Melissa, apalagi Alexa terus memanas-manasi. Kasih pelajaran kecil aja, Mel, biar kamu tenang pulang ke Paris besok, bisik Alexa. Dia udah kurang ajar banget loh, bisik Alexa lagi. Pembicaraan ini udah selesai kan? Aku udah boleh pulang pergi, aku udah boleh pergi kan? Tanya Shanum yang tak tahan ingin segera pergi dari sana. Setan dalam hati Melissa semakin menguasai. Ditambah dengan hasutan-hasutan dari Alexa dan tangan Melissa spontan bergerak, meraih gelas minuman lalu... Biur, di luar dugaan. Melissa menyiram wajah Shanum dengan minumannya yang masih utuh itu. Mojito yang berisi sari buah dengan sedikit alkohol dan potongan buah lemon kini membasahi sekujur wajah dan kepala Shanum, beberapa bagian tubuhnya ikut basah. Astagfirullah, kasar sekali kak. Shanum langsung beristighfar dan tak menduga kalau Melissa berani main kasar yang lebih dari sekedar bulian kata-kata kepadanya. I hate you. Desis Melissa penuh kebencian. What the hell it is? Nares melihat adegan kasar itu, dan Nares murka. Dia berjalan menerjang menuju meja para perempuan cantik itu. Asik, ada bucinnya kamu, Mel. Si Nares pasti bantu kamu mengintimidasi cewek gak tahu malu itu, kata Alexa penuh percaya diri. Melissa juga merasa semakin pede karena dia yakin kalau Nares akan ikut membuli Shanum. Hai Res, long time no see. Kebetulan banget kita ketemu di sini. Sapa Melissa tanpa merasa bersalah sedikit pun. Apa ini Mel? Ngapain kamu ngasarin Shanum? Nares menuntut dan berdiri di sisi Shanum yang sudah ingin menangis pada akhirnya. Loh, kok kamu tahu nama dia? Tanya Melissa heran saat Nares menyebut nama Shanum. Iya, kok tahu? Tanya Alexa tak kalah heran. Nares melirik pada Shanum yang menangis perih tanpa bersuara dan memunguti potongan lemon dan daun mint dari hijab yang sudah basah. Sungguh Nares sakit melihat hal itu. Kok gue sakit banget lihat Shanum menangis dizolimi begini, batin Nares. Res, apa-apaan ini? Kamu kenal dia juga. Kamu kenal cewek gak tahu diri ini juga. Tanya Melissa menyadarkan Nares. Nares tambah marah. Dia sudah tak peduli pada perasaannya pada Melissa. Nares berjalan beralih ke sisi di antara kursi Melissa dan Alexa. Sorry banget Mel. Aku harus membuat ini impas. Kalian udah bikin Shanum basah kuyup. So, kalian juga harus pulang dalam keadaan yang sama. Nares mengambil minuman milik Alexa dan milik Shanum dan secara bersamaan menumpahkannya ke ujung kepala kedua gadis tega itu. Hei, Nares, kamu udah gila ya? Melissa dan Alexa panik kelabakan mendapatkan karma kontan dari Shanum lewat tangan Nares. Impas, kata Nares puas. You're so fucking crazy. Lutut Melissa menjadi sibuk menyeka wajah dan kepalanya, begitupun dengan Alexa. Sialan banget lo, Res. Alexa juga sibuk sendiri. Ayo pulang, Shanum. Aku akan kawal kamu sampai ke lobi apartemen kamu. Ajak Nares, tiba dia menjadi pahlawan yang datang di waktu yang tidak terduga. Shanum menatap bangga pada Nares lalu kemudian dia sadar kalau dia adalah musuh terbesar dari suaminya. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.